Hai minasang, konnichiwa. Ketemu lagi bersama saya Kuma. Kali ini saya akan membahas sebuah pola kalimat yang seringkali menjadi pertanyaan atau bingung, terutama oleh teman-teman pemula yang baru saja belajar bahasa Jepang. Yang akan saya bahas adalah penggunaan tadoshi atau kata kerja transitif dan jidoshi, kata kerja intransitif. Selain itu, saya juga akan membahasnya ketika kedua kata kerja ini digunakan dalam pola kalimat nani-nani te iru dan nani-nani te aru. Ini saya ambil dari buku Minna no Nihongo Sokyu 2, ada di bab 29 dan bab 30. Sebelum kita lanjut pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe channel ini, komen, like, dan share agar lebih banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Oke, siap? Kita lanjut ya. Pertama-tama saya akan menjelaskan perbedaan antara tadoshi, kata kerja transitif, dan juga jidoshi, kata kerja intransitif. Supaya teman-teman gampang membedakan istilahnya atau menghafalkan istilahnya, bisa menggunakan seperti ini. Tadoshi itu diawali dengan huruf ta, maka dia artinya kata kerja transitif. Tadoshi transitif. Nah, sedangkan yang jidoshi itu diawali dengan huruf ji. Ada i-nya di situ, berarti dia adalah kata kerja intransitif. Ini hanya cara menghafalkan istilahnya saja ya, teman-teman. Nah, tadoshi atau kata kerja transitif, ciri-cirinya adalah dia membutuhkan atau memerlukan objek. Biasanya karena dia butuh objek, maka dia menggunakan partikel o. Kemudian di kalimatnya itu tersirat ada pelaku yang melakukan sebuah aktivitas. Dalam bahasa Indonesia, biasanya diawali dengan awalan me, seperti memukul, menanam, dan lain-lain. Tetapi dalam bahasa Indonesia tidak semuanya diawali dengan awalan me. Misalnya saja minum, makan. Itu tidak diawali me, tetapi dia termasuk kata kerja transitif. Sekarang kita beralih ke jidoshi, kata kerja intransitif. Kata kerja intransitif atau jidoshi tidak membutuhkan objek. Adapun benda di dalam kalimatnya itu menjadi subjek, sehingga dia menggunakan partikel ga. Atau kadang-kadang juga ada yang menggunakan wa. Biasanya, aktivitas atau perubahan yang terjadi itu terjadi secara alami. Sedikit sekali campur tangan manusia. Dalam bahasa Indonesia, biasanya kata kerja intransitif itu diawali dengan awalan ter. Misalnya, tertutup, terbuka, dan lain-lain. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, coba teman-teman bisa lihat gambar ini ya. Ya, ini ada gambar seseorang sedang membuka jendela. Dalam bahasa Jepang, kita mengungkapkannya dengan kalimat mado akimasu. Mado akimasu. Sedangkan di gambar berikutnya, ada jendela yang terbuka secara alami. Di sini digambarkan dia terbuka karena angin. Maka kita mengatakan jendelanya terbuka. Dalam bahasa Jepang kita ungkapkan dengan madoga akimasu. Madoga akimasu. Oke, kita akan bahas lebih detail di slide berikutnya. Oke, sekarang kita akan fokus ke gambar ini. Anggap saja dia adalah Maria. Ya, dalam bahasa Jepang kita bisa mengungkapkannya dengan kalimat Maria sang wa
Mado akimasu. Maria-san wa mado akimasu. Maria membuka jendela. Dalam kalimat ini, yang menjadi objek adalah jendela, mado. Maka dia menggunakan partikel o. Sedangkan pelakunya adalah Maria. Sedangkan di gambar berikutnya, tadi kita mengungkapkannya dengan kalimat madoga akimasu. Madoga akimasu. Jendelanya terbuka. Jendelanya terbuka. Jendela di sini tidak menjadi objek ya. Jendela di sini dia menjadi subjek. Maka di kalimat ini tidak ada objeknya. Karena jendela tadi adalah subjek, maka partikel yang digunakan adalah ga. Sedangkan di sini pelakunya itu tidak diketahui karena dia terjadi secara alami. Berikut ini saya berikan beberapa contoh kata kerja tadoshi dan juga jidoshi. Di kata kerja tadoshi misalnya ada akeru, shimeru, kesu, tsukeru, koasu, miru, kakeru, dan waru. Yang artinya dalam bahasa Indonesia biasanya diawali dengan me ya, membuka, menutup, menghapus, memasang, merusak, melihat, menggantungkan, memecah. Nah, di jidoshi saya berikan contoh pasangan dari kata kerja tadoshi. Aku terbuka, shimaru tertutup, kieru terhapus, tsuku terpasang, kowareru rusak, mieru terlihat, kakaru tergantung, wareru pecah. Ini adalah kata kerja tadoshi dan jidoshi yang dia berpasangan ya. Akeru dan aku, shimeru, shimaru. Namun teman-teman, tidak ada aturan atau pola-pola khusus yang bisa kita gunakan untuk menghafalkan mana yang tadoshi, mana yang jidoshi. Tidak ada polanya, jadi mau tidak mau kita memang harus menghafalkannya. Ya, meskipun kadang-kadang kita bisa mengetahui misalnya di bagian tadoshi ini ada akeru, shimeru, kemudian tsukeru, kakeru, biasanya eru-eru gitu ya belakangnya ya. Tetapi tidak semuanya ternyata ya, karena ada juga yang seperti ini, waru, yang terakhir ini ya. Nah, sedangkan jidoshi ini banyak yang ada a-nya gitu ya, shimaru, kakaru. Tapi ini sekali lagi tidak bisa dijadikan sebagai patokan untuk menghafalkan mana yang tadoshi, mana yang jidoshi. Satu-satunya cara adalah dengan cara menghafalkannya. Karena ada banyak, maka caranya adalah kita menghafalkannya itu step by step ya, bertahap ya teman-teman ya. Misalnya 10 dulu nih, kemudian kita pakai begitu seterusnya ya. Kalau kita sering menggunakannya, nanti akan hafal secara alami. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, ada juga kata kerja transitif yang dia itu tidak punya intransitif. Ada kata kerja tadoshi yang dia tidak punya pasangan jidoshi. Misalnya seperti kakimas, tabemas, dan lain-lain. Misalnya saja kata kerja kakimas, artinya menulis. Jika kita ingin mengungkapkan tertulis, maka kita bisa menggunakan kata kerja bentuk pasif, yaitu kakaremas. Berikut ini adalah contoh kalimat tadoshi. Doa o shimemasu, menutup pintu. Terebi o mimasu, melihat televisi. Shashin o kakemasu, menggantungkan foto. Lalu contoh kalimat jidoshi. Hako ga shimarimasu, kotaknya tertutup. Saifu ga kiemashita, dompetnya hilang. Yama ga miemasu, gunungnya terlihat.
Pembahasan kata kerja tadoshi dan jidoshi seringkali dikaitkan dengan pola kalimat teimas dan tearimas. Nah, sekarang kita bahas dulu yang tadoshi plus teimas. Sebelum kita bahas, kita coba lihat kalimat berikut ini. Restoran de ramen o tabeteimasu. Restoran de ramen o tabeteimasu. Saya makan ramen di restoran. Saya makan ramen di restoran. Makna dari kalimat ini adalah menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung. Tabete imas. Jadi bentuk teimas ini artinya sedang makan. Saya sedang makan di restoran. Kita lihat kalimat yang kedua. Tanaka-san wa koukou de sugaku wo oshiete imasu. Tanaka-san wa koukou de sugaku wo oshiete imasu. Artinya, Tanaka mengajar matematika di SMA. Kalimat ini tidak selalu berarti Tanaka itu sedang ada di SMA lalu kemudian mengajar ya. Ada kalanya Tanaka ini misalnya sedang bercakap-cakap nih dengan seseorang. Misalnya dengan teman kuliah zaman dulu ketemu. Tanaka, sekarang kamu ngapain? Oh, saya sekarang mengajar matematika di SMA. Waktu dia menjawab itu bisa jadi dia sedang makan di restoran ketemu sama temannya. Jadi kalimat Tanaka-san wa koukou de sugaku wo oshiete imasu tidak selalu berarti saat itu Tanaka sedang di sekolah ya. Tetapi tadoshi plus teimasu di kalimat ini dia menyatakan status atau profil seseorang. Bahwa Tanaka itu sekarang pekerjaannya adalah mengajar matematika di SMA. Nah, kita coba lihat di kalimat yang ketiga. Watashi wa Surabaya o shitteimasu. Watashi wa Surabaya o shitteimasu. Saya tahu Surabaya. Saya tahu tentang Surabaya. Bentuk shitteimasu, bentuk teimasu di sini juga bukan berarti menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung. Tetapi kalimat ini menyatakan keadaan yang terjadi sejak dulu atau sejak lama. Karena saya sudah puluhan tahun, ya lebih dari 30 tahun tinggal di Surabaya, maka saya tahu tentang Surabaya. Pola ini menyatakan keadaan yang terjadi sejak dulu. Jadi kesimpulannya teman-teman, tadoshi plus teimas itu bisa memiliki 3 makna. Yang pertama, dia menyatakan kegiatan yang sedang berlangsung. Kedua, dia menyatakan status atau profil. Dan yang ketiga, dia menyatakan keadaan yang terjadi sejak dulu. Baik, kita lanjutkan dengan pembahasan kata kerja jidoshi plus teimasu. Contoh kalimat, Mado ga aiteimasu. Mado ga aiteimasu. Jendelanya terbuka. Pola kalimat jidoshi plus teimasu di kalimat ini, dia menyatakan keadaan yang terjadi akibat dari sebuah aksi atau tindakan. Tindakannya adalah membuka. Maka, jika ingin merasakan feel dari pola kalimat jidoshi plus teimasu, maka kita bisa menyelipkan dalam keadaan di tengah-tengahnya. Jadi, mado ga aiteimasu menjadi jendelanya dalam keadaan terbuka. Untuk lebih jelasnya, kita coba lihat gambar berikut. Nah, kita sekarang coba fokus gambar yang depan ya teman-teman, yang jendelanya tertutup. Ketika kita tiba-tiba misalnya pergi ke sebuah ruangan, ada jendela yang tertutup, maka kita akan mengatakan jendelanya tertutup. Mado ga shimarimasu. Mado ga shimarimasu. Lalu seperti apa sih proses atau keadaan atau latar belakang yang membuat ada kalimat mado ga aiteimasu? Jadi sekarang kita coba fokus ke gambar yang tengah. Di gambar yang tengah ada seorang anak, dia sedang membuka jendela.
maka kita bisa menggunakan kalimat mado akimas. Mado akimas. Jika dia telah selesai membukanya, kita bisa menggunakan kalimat mado akimasta. Mado akimasta. Di sini kita menggunakan kata kerja akeru. Dia adalah tadoshi. Nah, kondisi keadaan jendela yang terbuka ini dan seterusnya, maka keadaan ini kita bisa ungkapkan dengan kalimat madoga aiteimasu. Madoga aiteimasu. Kata kerja yang kita gunakan adalah akiru. Dia adalah jidoshi. Maka dari sini kita bisa ambil kesimpulan, jidoshi plus teimas, dia menyatakan keadaan akibat perubahan. Henka no kekka no joutai o arawashimasu. Dan dia juga menyatakan hasil dari tindakan atau aksi. Dalam hal ini, dalam kalimat tadi ini, dia menyatakan hasil dari aktivitas membuka. Jadi pola yang dipakai adalah madoga aiteimasu. Ingat poinnya, ada keadaan akibat perubahan dan ada hasil dari tindakan atau aksi. Berbeda dengan gambar yang pertama tadi. Kita tidak tahu nih perubahannya, kita tidak tahu ada aksi apa sebelumnya. Tiba-tiba saja kita melihat jendela itu tertutup. Maka kita pakainya kalimatnya madoga shimarimasu. Nah, supaya semakin paham penggunaan jidoshi plus teimasu, saya kasih lagi satu contoh kalimat. Madoga wareteimasu. Madoga wareteimasu. Jendelanya pecah. Di kalimat ini pun, jidoshi plus teimasu itu menyatakan keadaan yang terjadi akibat sebuah aksi atau tindakan. Aksinya adalah memecah. Supaya lebih paham, kita coba lihat gambar berikut ya. Ada seorang anak bermain bola, kemudian tiba-tiba bolanya ke arah jendela sehingga kaca jendelanya pecah. Nah, waktu ini kejadian berlangsung, kita bisa mengungkapkan dengan kalimat madoga warimasu. Madoga warimasu. Kita di sini kalimatnya fokus ya, fokus kepada keadaan yang sedang berlangsung sekarang. Jadi ketika kita melihat nih tiba-tiba ada kacanya pecah gitu ya. Pecah karena anak tadi main ya. Biasanya kita akan mengungkapkan, madoga wareteimasu. Wah, jendelanya pecah. Gitu ya. Jadi mulai dari kacanya pecah sampai nggak tahu kapan itu nanti diperbaiki, maka ungkapan yang bisa kita pakai adalah madoga wareteimasu. Sewaktu saya menjelaskan ini, ada seorang siswa yang kemudian bertanya, Sensei, bisa nggak di gambar ini, kejadian pecahnya jendela ini, saya menggunakan kata madoga watearimasu. Madoga watearimasu. Waru ini adalah tadoshi ya teman-teman. Nanti setelah ini kita akan bahas tearimasu. Nah, coba sekarang kita bahas ini. Madoga watearimasu. Apakah kalimat ini bisa digunakan untuk menggambarkan situasi dari gambar ini? Sebenarnya kalau secara bumpo, secara gramatikal, kata wate arimas itu benar teman-teman. Nggak ada yang salah dengan pola kalimat ini dari sisi bumponya ya. Tetapi kalimat ini nggak bisa kita terapkan di gambar ini. Kenapa? Karena pola tadoshi plus tearu, dalam hal ini adalah waru ya, waru plus tearu, tadoshi plus tearu, itu dia bermakna jendela itu dipecahkan dengan sengaja oleh seseorang dan dibiarkan dalam keadaan pecah. Ya, dengan tujuan tertentu. Padahal kan di sini tidak ada niatan ya untuk memecah ya, si anak tadi nggak sengaja memecahkan kaca jendelanya. Jadi kalau kita menggunakan tadoshi plus tearu, itu di situ ada niatan, ada tujuan orang melakukan. Maka kalimat madoga wate arimas ini tidak bisa diterapkan untuk menggambarkan kejadian di gambar ini ya.
Kapan madoga wate arimas bisa dipakai? Misalnya nih, dalam sebuah film aksi gitu ya, ada pencuri yang kemudian dia memecahkan kaca jendela supaya kabur. Nigerareru yo ni madoga wate arimasu. Jendelanya dipecahkan supaya bisa kabur. Nah, ini bisa dipakai ya teman-teman. Jadi, te arimas itu syaratnya adalah kegiatan itu atau tindakan itu adalah tindakan yang disengaja, ada niatan, dan ada tujuan dari orang yang melakukan. Jadi kesimpulannya, warete imas itu adalah keadaan pecahnya jendela dari hasil alami atau yang tidak disengaja. Kalau di gambar tadi, iya, aksinya adalah aksi yang tidak disengaja. Kemudian kalimat wate arimas itu keadaan yang sengaja dibuat orang. Jendelanya sengaja dipecahkan dengan tujuan tertentu. Tadi kita sempat membahas sedikit ya pola kalimat tadoshi plus te arimas, kata kerja transitif plus te arimas. Pertama-tama saya jelaskan dulu poin-poin yang perlu kita detailkan tentang pola kalimat tadoshi plus te aru. Yang pertama, dia menyatakan keadaan yang sudah dan sedang terjadi. Tersirat makna yang kuat bahwa hal itu terjadi karena ada orang yang dengan sengaja melakukannya. Perbuatan atau aksi itu dilakukan untuk tujuan tertentu. Dalam bahasa Indonesia, pola kalimat ini memiliki fungsi yang sama dengan imbuhan ter atau dititik-titikkan dan dia bisa diterjemahkan dalam keadaan titik-titik. Oke, supaya lebih jelas coba kita perhatikan gambar ini. Jadi ada seseorang yang dia dengan sengaja meletakkan foto di atas meja. Maka kalimat yang bisa kita gunakan untuk mengungkapkan hal ini adalah shashin o okimashita. Shashin o okimashita. Saya meletakkan foto. Saya meletakkan foto. Kemudian kita coba melihat gambar berikutnya. Jadi kejadiannya tadi saya sudah meletakkan fotonya ya. Nah, kemudian untuk menyatakan atau mengungkapkan keadaan di gambar kedua ini, kita bisa menggunakan kalimat shashin ga oite arimasu. Shashin ga oite arimasu. Fotonya diletakkan. Fotonya dalam keadaan diletakkan. Foto-foto ini memang dipajang dengan sengaja dengan tujuan tertentu, misalnya supaya gampang dilihat sewaktu-waktu, supaya ketika ada tamu bisa sambil dilihat-lihat, supaya mejanya terlihat bagus, dan lain sebagainya. Di gambar yang pertama, kita perhatikan setelah shashin kita menggunakan partikel o. Jadi, di sini shashin atau foto itu dia menjadi objek. Saya meletakkan foto. Foto adalah objek, maka partikel yang digunakan adalah O. Sedangkan di gambar yang kedua, kalimatnya adalah shashin ga oite arimasu. Fotonya itu di sini dia menjadi subjek atau dia menjadi pokok kalimatnya. Maka dia tidak menggunakan partikel O, melainkan dia menggunakan partikel ga. Nah, teman-teman, jika kita tiba-tiba disuguhi pemandangan seperti ini, ada jendela yang dia tertutup, maka kita bisa menggunakan pola kalimat jidoshi plus teiru. Jidoshi plus teiru. Seperti apa? Seperti ini kalimatnya. Mado ga shimatte imasu. Mado ga shimatte imasu. Jendelanya dalam keadaan tertutup. Jendelanya tertutup. Karena kita tidak tahu nih siapa yang menutup, untuk tujuan apa ini ditutup, kita nggak tahu apa-apa. Jadi kita bisa menggunakan kalimat ini. Beda halnya dengan peristiwa berikut.
Misalnya ini, gambar pertama ini ada seorang wanita yang dia akan menutup jendela. Maka kita bisa menggunakan kalimat mado shimemas. Mado shimemas. Saya akan menutup jendela. Saya akan menutup jendela. Ini belum dilakukan ya. Kemudian saya mendekati jendela nih. Nah, pada saat saya melakukan kegiatan menutup itu, maka ini bisa kita ungkapkan dengan kalimat mado shimete imasu. Mado shimete imasu. Saya sedang menutup jendela. Saya sedang menutup jendela. Ketika jendela sudah tertutup nih, maka kita bisa ungkapkan dengan bentuk lampau. Mado shimemashita. Mado shimemashita. Saya telah menutup jendela. Lalu keadaan setelah saya selesai menutup jendela dan seterusnya, kita bisa ungkapkan dengan kalimat berikut. Mado ga shimete arimasu. Mado ga shimete arimasu. Jendela itu ditutup oleh seseorang, oleh saya ya, untuk tujuan tertentu. Jadi di sini partikel yang kita gunakan adalah ga ya. Mado ga shimete arimasu. Karena mado di sini sudah bukan menjadi objek lagi. Ya, beda dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Jadi kesimpulan dari proses ini ya, saya menutup jendela sehingga jendelanya menjadi tertutup, bisa kita gunakan mado ga shimete arimasu. Mado ga shimete arimasu. Jendelanya saya tutup ya, ditutup dengan sengaja oleh saya untuk tujuan tertentu. Misalnya tadi supaya dinginnya AC itu nggak keluar ya, supaya ruangannya menjadi lekas dingin kalau jendelanya ditutup. Oke, berarti kita tadi sudah belajar 3 pola ya, 3 pola. Yang pertama, kata kerja intransitif jidoshi plus teiru. Dia menyatakan keadaan atau kondisi sekarang. Contoh kalimatnya, mado ga aiteimasu. Mado ga aiteimasu. Jendela sedang dalam keadaan terbuka. Kemudian kita belajar tadoshi, kata kerja transitif plus teiru. Tadoshi plus teiru. Artinya, dia menyatakan aksi yang sedang berlangsung atau progresif. Contoh kalimatnya, sensei ga mado aketeimasu. Sensei ga mado aketeimasu. Guru sedang membuka jendela. Lalu yang terakhir tadi kita belajar tadoshi plus tearu. Kata kerja transitif plus tearu. Makna dari pola ini adalah menyatakan hasil suatu tindakan yang sengaja yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan tertentu. Hasilnya masih ada atau masih terlihat sampai sekarang. Contoh kalimatnya, mado ga akete arimasu. Mado ga akete arimasu. Jendelanya sudah dibuka. Jendelanya sudah dibuka oleh seseorang dan masih terbuka saat ini. Jidoshi atau kata kerja intransitif itu tidak bisa digabungkan dengan pola te arimasu ya teman-teman ya. Karena pola te arimasu tadi kita sudah pelajari, dia digunakan untuk menunjukkan hasil dari suatu tindakan yang disengaja yang dilakukan terhadap suatu objek. Sedangkan kata kerja intransitif atau jidoshi itu kan dia tidak punya objek yang dikenai tindakan. Maka jidoshi plus tearu ini tidak bisa digunakan ya teman-teman ya. Yang bisa gabung dengan tearu adalah kata kerja tadoshi atau transitif. Kenapa? Karena dia punya objek yang dikenai tindakan atau perbuatan. Baik teman-teman,
Ketika teman-teman disodori gambar seperti ini, apa yang terlintas di kepala kita nih untuk mendeskripsikan gambar ini? Yang pertama bisa jadi bajunya kotor. Ya, kita fokus ke kemejanya nih, ke kemeja ini kotor gitu ya. Atau yang kedua nih, kemeja ini sengaja dibikin kotor. Bisa jadi kan? Kemeja ini sengaja dibikin kotor, entah apa tujuannya. Yang ketiga, kemeja ini dikotori, ya, dibikin kotor, bentuk pasif. Kemudian yang keempat, bisa jadi orang ini ya nggak sengaja mengotori bajunya dengan kopi, misalnya seperti itu. Nah, ada 4 kemungkinan nih untuk bisa mendeskripsikan gambar ini. Nah, ini yang pertama ya. Saya berikan contoh alternatif ya kalimatnya. Yang pertama, Satsuga yogorete imasu. Pola yang dipakai adalah jidoshi plus teimasu. Artinya atau nuansanya dia ini menyatakan keadaan. Keadaannya apa? Kotor ya, sedang kotor atau sudah kotor gitu ya. Contoh pemakaian kalimatnya kayak gini, Satsuga yogorete imasu. Kemeja ini kotor. Ini adalah pola kalimat yang paling natural yang bisa menyebutkan kondisi pakaian yang kotor. Nah, kemungkinan yang kedua adalah kesengajaan ya. Bisa jadi orang ini memang sengaja mengotori bajunya. Maka bentuk kalimatnya adalah Satsuo yogo shite arimasu. Satsuo yogo shite arimasu. Kata kerja yang dipakai adalah tadoshi plus te arimasu. Nuansanya adalah menyatakan hasil perbuatan yang disengaja untuk dikotori dan ada tujuannya nih. Entah apa itu tujuannya ya. Contoh pemakaiannya kayak gimana? Misalnya nih kita ada pelajaran seni misalnya ya, ada pelajaran seni Kitsutsu no Jukyo de gitu ya, ada di pelajaran seni Satsuo wazato enogu de yogoshite arimasu. Satsuo wazato enogu de yogoshite arimasu. Jadi ini ceritanya di kelas seni gitu ya. Kemeja sengaja dibikin kotor dengan menggunakan cat untuk ngelukis gitu ya. Ini secara tata bahasa memang benar teman-teman, nggak ada yang salah di sini, tetapi jarang dipakai ya, kecuali di sini yang saya beri bold ini adalah konteks khusus ya, konteks khusus, makanya di sini ada tambahan di kelas seni gitu ya, misalnya di kelas seni atau percobaan atau apapun itu ya, jadi memang sengaja mengotori bajunya. Nah, kemungkinan kalimat yang ketiga untuk mendeskripsikannya adalah dengan pola kalimat tadoshi plus te imasu. Satsuga yogo sarete imasu. Jadi ini kita pakai pasif ya. Nuansanya adalah menyatakan ya kalimat pasif ya, artinya nanti kemejanya dikotori oleh seseorang nih. Oleh sesuatu, bisa jadi oleh kopi atau oleh seseorang boleh. Contoh pemakaiannya adalah misalnya Kodomo ni satsuga yogo sarete imasu. Kodomo ni satsuga yogo sarete imasu. Kemejaku misalnya gitu ya, dikotori oleh seorang anak gitu. Jadi pola ini bisa dipakai jika ingin menekankan pelaku, jika ingin menekankan penyebabnya yang membuat kemeja ini menjadi kotor. Nah, yang terakhir kita juga bisa menggunakan pola kalimat tadoshi plus te shimaimasu. Tadoshi plus te shimaimasu. Satsuo yogo shite shimaimasu. Shimaimashita misalnya kalau sudah lampau ya. Ini nuansanya adalah menyatakan ketidaksengajaan nih yang dilakukan oleh pelaku. Kadang-kadang juga ada unsur penyesalan ya karena telah mengotori bajunya. Contoh pemakaiannya adalah Kohini satsuo yogoshite shimaimashita. Kohini satsuo yogoshite shimaimashita. Kemejaku nggak sengaja kotor karena kopi. Jadi pola kalimat ini itu dipakai jika ingin menekankan ketidaksengajaannya di sini ya. Ketidaksengajaan si pelaku atau si penyebab yang membuat kemeja ini menjadi kotor. Nah, dengan demikian kita semakin
kaya ya teman-teman ya, dengan berbagai macam pola kalimat kita jadi punya banyak alternatif untuk bisa menggambarkan foto baju yang kotor karena kopi misalnya ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan kalimat terserah yang mana, boleh yang atas, yang tengah, yang ketiga, atau yang keempat, tergantung nuansanya itu seperti apa. Latar belakang kejadiannya seperti apa, itu bisa kalian sesuaikan ya. Oke, sebagai bonus pembahasan Tadoshi dan Jidoshi kali ini, saya kasih kuis nih ya. Kuis Jidoshi no Renshu. Nah, ini ada gambar seseorang, awalnya lampu itu menyala, kemudian akhirnya menjadi mati ya. Ketika lampu ini mati, kita pakai kalimat apa nih teman-teman? Oke, denki ga kiete imasu ya. Denki ga kiete imasu. Kalau misalnya kita mau lihat prosesnya nih, yang awalnya dia nyala, kemudian misalnya saya mematikan listrik. Ketika aktivitas saya itu selesai, maka ini bisa digambarkan dengan kalimat Tenkyo keshimashita. Tenkyo keshimashita. Saya telah mematikan listriknya. Seketika ketika lampu itu mati. Kita pakai kalimat ini ya, pakai kesu, pakai tadoshi. Denki o keshimashita. Ingat partikelnya o karena ada objek yang dimatikan yaitu denki. Nah, keadaan setelah selesai saya mematikan lampu sampai seterusnya lampunya mati itu kita ungkapkan dengan denki ga kiete imasu. Denki ga kiete imasu dari kata kieru, jidoshi. Oke, lagi nih yang kedua. Ada gambar seorang anak yang sedang makan ya, tiba-tiba apa ya, coklat ya itu ya. Coklatnya mengenai bajunya. Maka ketika bajunya itu kotor, kita ungkapkan pakai kalimat apa nih? Ya, fukuga yogorete imasu. Fukuga yogorete imasu. Bajunya kotor ya, bajunya dalam keadaan kotor. Nah, kalau kita runtut peristiwanya, yang pertama adalah ketika misalnya ini saya ya, lagi-lagi saya ya. Saya mengotori baju saya, itu saya bisa mengungkapkan dengan kalimat fukuo yogoshimashita. Fukuo yogoshimashita. Saya mengotori baju saya. Yogosu ini adalah tadoshi ya. Di sini ada baju yang saya kotori, ada objeknya, maka fuku ini partikelnya o. Nah, ketika baju saya sudah kotor nih dan seterusnya sampai mungkin akan saya cuci ya. Ketika kotor ini, keadaan ini kita bisa ungkapkan dengan kalimat fukuga yogorete imasu. Fukuga yogorete imasu. Fuku di sini adalah berfungsi sebagai subjeknya ya teman-teman. Jadi dia pakai partikelnya ga. Bajunya kotor gitu ya. Yogorete imasu ini dari kata yogoreru, dia adalah jidoshi. Oke, kuis yang terakhir ya. Tadoshi Renshu. Latihan kata kerja transitif. Kita lihat gambar ini. Kita fokus yang gambar yang depan dulu. Bapak-bapak ini sedang apa? Iya, dia sedang menata ya. Narabu. Narabu ya. Tadoshi. Gimana kalimat menyatakan bapak ini sedang menata buku? Iya, Hong o narabete imasu ya. Jadi dia sedang ya. Dia sedang menata buku. Hong o narabete imasu. Karena menata ini adalah transitif, maka dia butuh objek. Objeknya adalah hong, dia diberi partikel o. Setelah selesai menata buku, kalimat yang bisa kita pakai adalah hong o narabemashita. Hong o narabemashita. Bapak ini telah menata buku. Ya. Nah, coba sekarang kita melihat lemari setelahnya. Ini kondisinya misalnya bapaknya sudah selesai menata, maka kondisi ini kita bisa ungkapkan pakai apa nih? Bukunya dalam keadaan tertata kan ya. Maka kita bisa pakai kalimat Hongga narabete arimasu. Hongga narabete arimasu. Bukunya dalam keadaan tertata, sengaja ditata supaya dia kelihatan rapi gitu ya. Jadi pakai tadoshi plus te arimasu.
sengaja ditata dengan tujuan supaya rapi. Nah, kita ke soal berikutnya. Nah, di gambar ini yang depan ini ada terlihat seorang wanita dia sedang memajang ya, memajang bunga, memajang ya. Atau mungkin kita coba cari bahasa Jepangnya menghias ya, memajang. Yaitu kazaru. Ya, dia juga tadosia, kazaru, memajang. Proses ketika seorang wanita ini sedang memajang bisa kita ungkapkan dengan kalimat Hanao kazate imasu. Hanao kazate imasu. Wanita ini sedang memajang bunga. Ketika bunganya sudah terpajang seketika itu, maka kita bisa menggunakan kalimat Hanao kazarimashita. Hanao kazarimashita. Wanita ini telah memajang bunga. Nah, ketika sudah selesai semuanya, kita melihat tuh ada lemari dan ada bunga yang dipajang di sana. Dengan sengaja, maka kita bisa menggunakan kalimat hanaga kazate arimasu. Hanaga kazate arimasu. Bunganya dalam keadaan terpajang. Oke, sekian pembahasan tentang tadoshi, kata kerja transitif, dan jidoshi, kata kerja intransitif. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat untuk kalian semuanya. Jika kalian ada pertanyaan atau request mau dibahas bumbu apa nih, silakan tulis di kolom komentar ya. Oke, minasang, kiwa kore de. Sampai jumpa di video Kumapro Indonesia selanjutnya. Ja, mata ne.